Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 21 Februari sampai dengan 25 Februari 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham mingguan saya bahas sekitar 5 sampai 6 saham ya. Ada beberapa saham dan beberapa video. Listnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Untuk playlistnya untuk minggu ini silakan ditonton semua. Jadi mumpung weekend ya, saya buatnya hari ini hari Sabtu ya, tanggal 19 Februari 2022. Jadi silakan ditonton. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah AALI Astra Argo Lestari Tbk. Jadi sebelumnya yang lagi nonton channel saya ya, harusnya sudah tahu untuk mengenai saham-saham CPO ini sudah saya bahas bulan lalu, yaitu tepatnya tanggal 20 Januari 2022. Ya, di situ ada satu video yang saya buat mengenai saham CPO. Judulnya minyak goreng kosong, saham CPO masih bagus untuk investasi, tanda tanya gitu ya. Jadi analisa saham-saham CPO ya. Kalau saya lihat sih dari view-nya memang nggak sebanyak yang lain-lainnya, analisa saham harian ya yang lagi booming ya. Jadi waktu itu memang untuk CPO dia masih cenderung masih belum naik ya. Tapi saya sudah buy, saya sudah sebutkan juga di video tersebut ya, prospeknya masih cukup bagus ke depannya. Jadi kalau yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy, profitnya sudah lumayan ya. Ini saya bahas dulu mulai dari AALI ya, Astra Argo Lestari. Support resistennya sudah saya gambarkan. Supportnya 9525, resistennya 11250. Jadi saya sebutkan juga breakout ke atas 11250 boleh buy ya. Target price berikutnya di 12500, 13350 dan 14675. Jadi untuk AALI ini dia potensinya untuk lanjut masih ada ya. Jadi kalau yang mau buy sebenarnya nggak ketinggalan ya. Jadi masih bisa buy. Buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp100 kita tambah lagi atau average up ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Target terdekatnya di 12.500 dan 13.350. Itu untuk analisa saham mingguan ya. Support resistennya weekly-nya ya. Kalau kita lihat di sini pembelian asing memang benar-benar luar biasa ya. Borongnya luar biasa di sini ya. Volumenya juga luar biasa naik. Ini masih ada peluang untuk breakout naik ke 14.675 ke atas, masih ada ya peluangnya ya. Karena harga komoditasnya juga lumayan naik tinggi ya seperti itu ya. Dan ini kalau kita lihat sih sebenarnya ini CPO ini sudah lesu lama ya. Mulai dari 2018 itu sudah lesu banget ya. Untuk AALI ini dia sudah hancur-hancuran, dia naik pun dia turun dalam, tapi naik pun dia sampai 14.675 ya. 14.500-an kurang lebih lah ya. Kalau kita lihat dari sini kurang lebih ya. Nggak lama lagi dia turun lagi, naik lagi, turun lagi ya. Tapi di sini saya melihatnya masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 14.675 masih ada. Jadi jangan takut ketinggian ya seperti itu ya. Kalau takut ketinggian ya, belinya adalah bertahap aja. Ini daily chartnya sudah saya berikan ya, sudah saya bahas juga. Di sini garis-garisnya sudah saya gambarkan juga ya di sini ya. Naik ke atas 11.250 boleh buy atau average up ya. Kalau mau buy on breakout boleh ya. Ini formasinya seperti rounding bottom ya ini ya. Memang rounding bottom di sini ya. Kalau kita ukur kedalamannya dari rounding bottom ya, ini patternnya atau polanya sesuai dengan yang dibahas dengan Thomas Bulkowski ya. Jadi static in chart patterns ya di bukunya ya, Thomas Bulkowski. Beliau adalah seorang ahli di bidang chart patterns ya. Jadi kalau kita lihat di sini target price-nya ya, ini masih mungkin tercapai ya. Kalau kita lihat di sini ketinggiannya sekitar 13.100-an ya. Jadi peluang kenaikannya masih ada. Jangan takut ketinggian ya. Kalau mau buy silakan, buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp100 kita tambah lagi. Memang kadang-kadang kalau sudah naik dia koreksi, jangan kaget ya. Memang ini jalurnya masih uptrend ya. Jadi bertahap aja belinya. Setiap kelipatan Rp100 kita tambah lagi atau average up. Mau ikutin garis saya juga boleh ya. Jadi naik lagi ke atas 11.650 silakan tambah lagi atau average up. Naik ke atas 12.100 tambah lagi seperti itu ya. Yang sudah punya pasang stop trailing stopnya di 11.250 dan pakai acuan di low-nya di 10.900 saja ya. Itu trailing stopnya atau stop loss-nya ya bagi stop punya ya. Jadi intinya di sini dia sudah berhasil breakout ke atas 11.250, masih cukup bagus untuk lanjut ke atas. Tapi kalau dalam minggu ini dia cenderung koreksi, kita jangan terlalu kaget ya. Misalnya yang mau buy on weakness ya, bisa saja tunggu di sekitar area ini ya, 10.675 sampai 10.900 itu area buy on weakness-nya.
Artinya kalau dia turun di bawahnya 10.900, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 10.900. Belinya bertahap, naik ke atas 11.250, kita tambah lagi, naik ke atas 11.550, tambah lagi ya. Jadi sistemnya kita belinya average up ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk Ali. Oke, berikutnya untuk LSIP ya. Jadi LSIP ini range-nya sudah saya berikan, resisten terdekatnya di 1420 ya. Jadi dia kalau sudah berhasil breakout ke atas 1420, mau tambah lagi boleh ya, silakan ya. Kita jangan terlalu takut resistennya. Memang di sini Pak Sunar, dia 1420, kemudian nggak lama lagi dia turun. Ini juga dia naik pun sampai 1.500, nggak lama lagi dia sideways kemudian turun. Nah, kalau ini berhasil breakout lagi ke atas 1420 ya, untuk grafik mingguannya, jangan ragu-ragu untuk buy atau buy up atau average up ya. Belinya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 1.500 tambah lagi, naik ke atas 1.590 tambah lagi. Kalau sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal juga ya. Jadi kita jangan terlalu kaku terhadap apa yang disebut dengan resistance. Kalau dia breakout ke atas 1.560, ini masih bisa naik lagi, bisa ya. Target price berikutnya di ketinggiannya di sini sekitar 1.840 masih memungkinkan ya. Walaupun ini mundur ke belakang beberapa tahun ke belakang ya. Kalau kita lihat di sini lebih dari 5 tahun ya. Di sini kalau kita lihat 2017 berarti 18, 19, 20, 21, 22 ya. Lebih dari 5 tahun ya. Ini 2016 di sini ya. Jadi sebenarnya untuk LSIP ini sudah masih ada peluang ya. Saya sudah bahas juga ya di video sebelumnya, saya sudah sebutkan saya punya 2 saham untuk di CPO ya, LSIP dan DSNG ya. Dan sejauh ini yang profitnya masih luar biasa adalah DSNG ya. Jadi saya profitnya lumayan. Jadi bukan karena sudah naik terus saya bahas ya, jangan salah paham ya. Saya sebelumnya sudah bahas, cuma mungkin nggak menarik. Waktu itu memang dia masih sideways lama dan cenderung lesu gitu ya. Jadi ya begitulah ya di saham ya. Kadang-kadang kita harus paham kunci suksesnya ada 3 ya. Sabar, fokus, dan disiplin ya. Jadi saya belinya mulai dari bulan lalu ya. Jadi saya sabar, tunggu aja, fokus ya. Dan ternyata selama kita disiplin ya lumayan profitnya seperti itu ya. Apalagi yang lagi menonton ya, mencatat ya yang penting ya, dan juga pasang automatic order buy atau automatic order sell ya, seperti itu ya. Fokus saja kepada garis-garis yang sudah saya berikan, kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk DSNG, untuk weekly-nya ini support resistennya saya gambarkan 610 ke atas ya. Ini kalau kita lihat high-nya di sini, target price berikutnya di 675. Jadi di sini dia masih ada peluang untuk naik lagi, masih ada ya. Apakah bakalan koreksi dulu ya? Apakah ketinggian ya? Biasanya pertanyaannya selalu itu. Kalau kita bicara mengenai tren dari saham ya, kalau dia uptrendnya masih bagus, dia masih cenderung bisa naik lagi ya. Apalagi di sini kan kalau kita lihat low-nya di sini, dia perlahan-lahan dia selalu higher low ya. Memang di sini seringkali bentuknya inverted hammer, ekornya panjang ke atas. Nah, kita jangan terlalu kaku dalam penerapan candlestick ya. Memang kalau inverted hammer ekornya panjang ke atas kecenderungan bisa koreksi atau reversal ya, seperti itu ya. Tapi kita di sini fokusnya ya, saya berikan garis-garisnya. Jadi kalau dia turun kita jual dulu, kalau dia sudah berhasil rebound kita buyback atau buy ya, yang belum punya ya. Kalau kita lihat di sini selama di atas 610 dia masih cukup bagus, peluang besar untuk breakout ke atas 675 dengan target terdekatnya di 720. Kalau misalnya dia sudah berhasil breakout lagi ke atas 720, apakah bisa naik lagi? Jawaban saya bisa ya. Jadi dia bisa lagi naik sampai target berikutnya di sekitar area 780 ya. Memang di sini 675 resistennya sepertinya cukup kuat ya, karena dia cepat naik tinggi kemudian nggak lama lagi turun koreksi ya. Ya, tapi ya seperti itu yang saya sudah sebutkan ya. Kita jangan terlalu kaku mengenai resistance ya. Kalau resistennya dia sudah berhasil breakout, ini memang sideways range-nya lebar ya, antara 540 sampai 675 ya. Seringkali dia 675 gagal, testing 540 kemudian dia breakout lagi ya, seperti itu ya. Memang yang penting di sini adalah pasang saja trailing stop-nya ya. Ini weekly chart-nya, support resistance-nya. Kalau mau lebih detailnya saya gambarkan daily chart-nya agak beda ya, support resistance-nya. Jadi kalau saya berikan garis-garis ini ya, itu sangat memudahkan kita. Jadi ini acuannya kalau dia naik lagi ke atas 45 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Naik ke atas 675 tambah lagi, target price-nya di 720. Nah, kalau dia misalnya gagal ya kita tinggal pasang aja trailing stop-nya. Ya seperti itu ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 615 dan 585. Area buy weakness saya sebutkan di 530, tapi berhubung dia high, maksud saya ke breakout ya. Di sini kan dia breakout, kemudian dia
testing tapi dia nggak dikasih ya, tapi dia naik lagi ya. Nah, ketika dia higher high breakout lagi ya, di sana kita kesempatan untuk buy ya, buy high sell higher, atau ini garis-garisnya sudah saya berikan, naik ke atas 560, kalau dia rebound ya buy, naik ke atas 585 tambah lagi, naik ke atas 615 tambah lagi. Jadi ngikutin saya itu lumayan enak ya, lumayan rapi ya kenaikannya ya, profitnya luar biasa ya seperti itu. Apalagi di SNG ini sudah saya bahas tepatnya 20 Januari 2022 ya, kurang lebih 1 bulan yang lalu. Ya kurang dari 1 bulan ya, seperti itu. Memang waktu itu belum naik ya. Kalau kita perhatikan di bulan Januari waktu itu ya, sekitar ini ya, ini dia masih sideways di bawah sekitar 530. Mungkin yang sudah saya sebutkan sebelumnya, mungkin agak jengkel ya, breakout ke atas 530 buy, kemudian turun lagi kena trailing stop loss ya. Memang kadang-kadang konsolidasi seperti itu ya, panjang ya. Saya waktu itu buy, tapi stop loss saya agak panjangkan ya, saya agak lebar ya, karena fluktuasinya di sini 510 seringkali kena ya. Jadi saya lebarkan di 496, jadi belum kena stop loss sama sekali ya. Jadi ternyata profitnya luar biasa ya, seperti itu. Saya masih hold. Kalau untuk di SNG sayangnya saya belum nambah lagi ya. Saya sudah hold dari awal, tapi saya waktu ini saya nggak average up lagi karena keterbatasan dana ya. Saya alokasikan di saham lainnya ya, seperti itu ya. Jadi cukup lah ya. Saya apalagi kalau di LSIP dan di SNG saya sudah punya dua-duanya. Kalau di total jumlahnya ya sudah lumayan cukup lah di portfolio ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk SSMS ya, ini salah satunya yang saya bahas tapi naiknya belum terlalu tinggi ya. Memang dia sempat breakout ke atas 1050 minggu lalu ya, high-nya di 1070. Ternyata penutupannya turun di bawahnya lagi. Nah, di sini kalau dalam 1-2 minggu ke depan untuk SSMS dia berhasil breakout lagi ke atas 1050, boleh buy ya. Naik ke atas 1100 tambah lagi. Berikutnya setiap pelipatan 50 aja kalau mau average up ya. Target price-nya di 1210 dan 1315. Nah, apakah dia bakalan naik lagi Pak Sunar? Ya, yang penting di sini adalah ikutin aja garis yang sudah saya berikan ya. Ini posisi sekarang memang sideways ya, di antara range-nya 940 sampai dengan 1050. Jadi kalau nggak mau beli sekarang, tunggu aja buy and weakness sekitar 940. Kalau dia nyentuh atau kurang lebih dekat dengan 940, dia berhasil rebound, barusan kita buy ya. Ini gambarnya garis-garisnya support resistance-nya untuk mingguan atau weekly-nya. Kalau untuk daily-nya sepertinya sebelumnya ada saya gambarkan, mungkin hilang ya. Ini saya gambarkan ulang aja. Kurang lagi kalau kurang lebih ya. Ini kalau saya gambarkan garisnya ya. Ini saya gambarkan, ini kurang lebih supportnya 965. Kemudian ini resisten terkait sekitar 1050. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi, ini ada resistennya 1100 ya. Berikutnya lagi kalau kita perhatikan, ini kurang lebih areanya sekitar 1200-an ya. 1190 sampai 1200 ya. Ya kurang lebih ya. Jadi ini garis-garisnya untuk harian ya. Di sini posisinya di tengah-tengahnya. Kalau mau buy sekalian tunggu kalau dia turun di bawah 965 kemudian berhasil rebound, barusan kita buy ya, atau 940 ya. Tapi menurut saya sih 965 sudah cukup ya. Kalau dia rebound ke atas 965 kita buy ya. Itu yang buy on weakness. Atau kalau nggak dikasih breakout ke atas 1050 kita buy. Buy-nya bertambah aja naik ke atas 1100 tambah lagi target price-nya 1200 dan ini masih memungkinkan di 1300-an ya. Ini kan 1315 ya. Saya gambarkan 1300 saja ya, kurang lebih itu target price berikutnya. Belinya bertahap aja. Kita jangan terlalu kaku ya. Ini memang ekor panjang sebelumnya ya. Nggak lama lagi dia masih naik tapi koreksi lagi. Tapi kali ini kalau dia berhasil breakout lagi ke atas ya, naik ke atas 1050, mau buy silakan ya. Jangan ragu-ragu untuk buyback kalau misalnya sebelumnya sudah kena trailing stop atau stop loss ya. Belinya bertahap naik ke atas 1100 tambah lagi dan seterusnya. Jadi untuk SSMS ini masih ada peluang kenaikannya ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 1300. Kalau dia berhasil naik ke atas 1300 ya, ini targetnya yang sebelumnya dia naik tinggi sampai di sini, ini masih memungkinkan ya. Jadi kita jangan takut ketinggian ya, seperti itu. Bisa dibayangkan nggak ya, ini sebelumnya 2020 akhir ya. Dia dari low-nya 690, dia naik meroket sampai dengan tingginya 1420. Nah, posisi kita itu sekarang masih 1020. Ya kurang lebih di tengah-tengahnya ini ya. Nah, kita kok takut ketinggian padahal di sini sudah digambarkan juga ya. Nggak ketinggian kalau buy sekarang ya. Kalau dia breakout ke atas 1050 malah dia cenderung lebih aman ya. Ini 1050 sebelumnya kalau dia gagal turun, tapi kalau dia sudah berhasil bertahan di atasnya,
paling tidak 1.100 tercapai ya, seperti itu ya. Rp50 ya lumayan ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Untuk SSMS ini menurut saya masih ada peluang ya, yang bagi yang berminat. Oke, cukup. Berikutnya sekitar masih sama juga komoditas, tapi ini lebih ke nikel ya, Antam ya. Jadi Antam ini sudah saya bahas juga ya, sering banget di analisa Samarian. Waktu itu juga ada video khusus mengenai Antam ya, waktu dia turun dalam ya. Saya sebutkan sebelumnya, nanti saya bahas di weekly-nya. Untuk di daily chart-nya ya, kalau di weekly-nya ini saya sebutkan dulu, supportnya di 2020. Mau buy sekarang boleh ya, selama di atas 2020 dia masih bagus. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 2240, boleh buy lagi, tambah lagi ya. Target berikutnya di 2730 dan 3040 ya. Seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Memang sebelumnya turun dia banyak bad news ya waktu itu ya. Ada beberapa kasus juga untuk Antam ya. Jadi sebenarnya dia akan berusaha untuk naik lagi ya. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil naik lagi ke atas 2240 dengan targetnya di 2730 dan 3040. Jadi ikutin aja garis-garisnya, support dan resistennya sudah saya berikan ya, seperti itu ya. Untuk Antam, memang untuk Antam ini dia memang saya sudah pernah sebutkan, kalau dia naiknya lama, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Kalau sideways dia sidewaysnya juga lama. Ini sidewaysnya hampir sepanjang tahun dia sideways ya, di area 2000 sampai dengan 2240 sampai dengan 2600-an sampai 2700 gitu ya, kurang lebih ya, kurang lebih areanya ya. Saya sudah sebutkan juga ya waktu dibahas sepanjang tahun, sebenarnya lumayan sering saya bahas ya. Saya sebutnya Antam itu king of sideways ya. Dia sidewaysnya hampir 1 tahun penuh. Nah dia setelah itu di awal-awal tahun ini dia lesu ya, breakdown. Nah ini memang masih resiko, tapi kita belinya bertahap aja ya. Jangan terlalu takut dan jangan terlalu agresif juga. Itu saran saya. Itu kalau weekly-nya. Kalau daily-nya saya sudah gambarkan lebih jelas ya. Lebih banyak garis-garisnya tapi lebih jelas. Ini sudah saya sebutkan buy on request mulai dari 1840 ke atas, buy naik ke atas 1900 tambah lagi. Kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 2020 boleh tambah lagi atau buy. Malah saya sudah sebutkan naik ke atas 2020 dia lebih cenderungan lebih amannya. Paling nggak targetnya 2100 tercapai ya, sungguhan tercapai, lumayan ya kalau ngikutin saya ya. Ini sudah saya bahas sebelumnya. Jadi bukan karena sudah naik tinggi terus saya bahas, enggak. Ini saya ambil 2020 karena dia dari bawah sendiri dia naik tinggi ya. Kemudian koreksi. Nah, ketika dia breakout lagi ke atas 2020, di sanalah kesempatan untuk kita buy lagi ya, atau buyback ya. Kalau sebelumnya sudah kena trailing stop ya. Harusnya yang ngikutin saya sudah kena trailing stop ya, atau stop loss ya. Karena sudah saya sebutkan ini turun banyak 2250 sudah jual ya. Dan ternyata dia turunnya dalam ya. Jadi kalau ngikutin saya, ya paling tidak kalau disiplin ya, selamat ya kalau dia gagal ya. Kalau dia naik lagi, kita tambah lagi, buy up ya. Average up ya, profitnya luar biasa ya. Jadi semoga aja sukses untuk Antam ya, sampai ke 2300-an ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita lihat di sini kan dia sudah naik tinggi Pak, sudah 2 hari. Nah, apakah Senin dia koreksi? Kalau takut koreksi ya tunggu aja di sekitar 2020. Artinya kalau dia turun di bawah 2020, kalau dia sudah berhasil rebound lagi atau mantul ke atas 2020, kita boleh buy yang belum punya ya. Atau mau tambah lagi yang belum tambah ya, naik ke atas 2100 tambah lagi. Jadi intinya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Garisnya berfungsi sebagai acuan ya. Kalau naik lagi kita tambah lagi atau average up. Kalau misalnya dia gagal, di sanalah kita pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya, seperti itu ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada panduannya, di mana kita pasang trailing stopnya, di mana kita pasang stop loss ya, dan sebagainya ya. Di grup sebelumnya ada yang bilang ya, 1 orang 2 orang ya, katanya sih Antam itu masa lalu ya, dalam artinya masa kejayaannya sudah habis ya. Tapi kalau kita bicara mengenai trading ya, ya kan, itu saya lebih cenderungan fokusnya ke pergerakan harganya ya, seperti itu ya. Jadi nggak ada istilahnya masa kejayaannya lalu sudah selesai, terus sekarang dia nggak bisa bangkit lagi, belum tentu ya, seperti itu ya. Jadi kalau di saham itu dinamikanya bukan karena masa lalu dan masa kini dan sebagainya ya. Kalau masa lalu dia jaya, tahun ini maksudnya ya nggak jaya lagi gitu ya, belum tentu ya, seperti itu. Bisa saja nanti tahun ini, nanti di akhir tahun dia bisa naik lagi lebih tinggi lagi, kita tidak akan pernah tahu pasti ya. Yang penting kita ikut trennya yang pertama ya. Kalau dia masih downtrend ya, kita tunggu konfirmasinya. Kalau sudah mulai rebound, kita belinya bertahap aja. Ini kan sudah saya bantu acuannya di sini ya, garis-garisnya sudah saya berikan.
Memang saya sebutkan sebelumnya, kalau turun lagi jangan lupa stop loss. Tapi kalau kita masih fokus di Antam, kalau dia sudah berhasil lagi naik ke atas 1900, silakan tambah lagi. Naik ke atas 2020, lumayan ya, masih bisa. Target price-nya 2100, naik lagi kita boleh tambah lagi. Tapi ini walaupun sudah buy, ternyata turun di bawah 2100, ini masih cukup wajar ya. Ya kurang lebih cukup untuk Antam. Berikutnya untuk Inco, Pali Indonesia ya. Jadi Inco, terakhir memang saya ada beli ya untuk Inco ya. Jadi saya memang tunggu ketika dia breakout. Ini weekly chartnya sudah saya gambarkan. Sebenarnya untuk Inco itu dia masih sideways ya. Kurang lebih range-nya itu sekitar 4.470-an sampai 5.175 sampai 5.200-an ya kurang lebih ya. Dia masih sideways. Sideways-nya dia juga sudah lama ya. Dari masa dalam tanda petik masa kejayaannya dulu ya, waktu dia naik tinggi sampai dengan 7.100 ya, kemudian dia sideways lama. Dan di sini dia akan testing area resistance terkatnya 5175. Mau buy sekarang boleh, tapi bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kalau masih takut ya tunggu aja buy weakness di 4470, tapi ya terserah lah ya. Buy-nya bertahap aja, selama di atas 4470 masih cukup bagus ya. Stop loss maksimum kalau investor jangka panjang, agak lebar, stop lossnya di 4240 itu maksimum banget ya. Tapi kalau pasang di stop loss 4240 ya terlalu jauh Pak Sunar ya. Ya terdekatnya yang 4470 lah. Ini untuk weekly-nya ya, support resistennya. Kalau dia berhasil naik ke atas 5175, boleh tambah lagi atau average up, target berikutnya di 5550 ya. Berdasarkan swing high di sini ya. Ini kurang lebih di 5550 juga ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 5550, tambah lagi boleh, target price berikutnya di 5900 dan 6625. Ini support resistennya untuk grafik mingguannya. Untuk Inco, untuk hariannya saya sudah gambarkan. Di sini garis-garisnya sudah saya bantu ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 4840, maksimum stop lossnya di 4620. Waktu itu saya sudah sebutkan juga sebelumnya ya. Selama di atas 4620 dia masih ada peluang untuk rebound ya. Jadi Inco sudah pernah saya bahas. Kalau yang mau buy, yang belum punya, ada dua pilihan, tunggu area buy on weakness di 4620. Kalau dia koreksi turun di bawahnya 4620 atau istilahnya nyentuh lah, touchdown lah ya, touch 4620, dia berhasil rebound, kita buy-nya bertahap aja, target price-nya masih bisa ke 4840 lagi ya. Yang sudah pusat ya, maaf, yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya di 4840. Kalau belum punya, kalau yang mau buy high sell higher, kalau dia naik lagi ke atas 4940 atau high-nya dari hari Jumat tanggal 18 Februari ya, naik ke atas 4950, kita boleh buy. Target price berikutnya di 5175 dan 5325 ya. Jadi sebenarnya untuk Inco ini masih ada peluang untuk naik lagi breakout ke atas 5175 masih ada. Ya seperti itu ya. Memang kalau kita bicara mengenai emiten tambang nikel ya. Apalagi kalau selama larangan bahan mentahnya itu dilarang ekspor ya. Itu memang kedepannya bagus ya, karena value added-nya itu kalau kita olah lagi ya, apalagi untuk Inco ini dia ada beberapa smelter yang sudah jadi ya. Itu kalau kita olah bahan mentahnya nikelnya ya, itu value added-nya kalau kita jual lagi lumayan ya, berkali-kali lipat ya. Ya seperti itu ya. Daripada kita cuma ekspor bahan mentahnya aja seperti itu ya. Ya mudah-mudahan dia berhasil. Menurut saya sih masih ada peluang. Memang fluktuasinya tinggi ya. Jadi jangan kaget kalau besok turun gitu ya. Yang penting di sini adalah pasang trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MDKA. MDKA juga sudah pernah saya bahas. 3.500 ya, supportnya sudah saya sebutkan. Jadi yang sudah ngikutin saya lumayan profitnya ya. Terakhir ditutup 3.850. Nah, posisi sekarang kalau belum punya, kalau tunggu aja berikutnya. Jadi naik ke atas 4.000 kita buy high sell higher. Loh Pak Sunar, ini kan 4.000 resistennya, nggak lama lagi kan dia koreksi. Kita jangan terlalu kaku dengan resistennya. Saya sudah ulang sekali lagi ya. Memang ini kalau kita lihat patternnya sebelumnya di sini resistennya kan di 3240 ya. Ini weekly chartnya ya, grafik mingguannya. Kemudian dia koreksi, dia breakout. Ya, kemudian dia koreksi lagi. Ini kurang lebih mirip seperti ini ya. Dia breakout, dia koreksi. Nah, kalau ini dia berhasil breakout lagi naik ke atas ya. Kita jangan beranggapan dia pasti turun lagi karena sebelumnya dia di sini turun. Enggak, kalau kita lihat di sini ya dia breakout lumayan naiknya ya seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Ini targetnya masih bisa ke 4.500 ya untuk MDKA. Saya pakai acuan setiap lipatan 500 ya, karena di sini 3.000 ini kurang lebih swing high-nya ya. Kalau dia breakout lagi 3.500 tercapai ya.
3.500 berikut lagi 4.000. Jadi setiap kelipatan 500 ya, seperti itu ya. Untuk weekly-nya, kalau untuk daily-nya buy on weekly saya sebutkan di 3770. Jadi kalau nggak berani buy sekarang, ini kan ya bisa aja ini Pak Sunar ini koreksi mungkin ya sideways ya. Tapi kalau kita lihat di sini 3770 area buy on weekly atau di 3.500 tunggu lagi ya di bawah. Saya nggak mengatakan akan turun lagi atau akan turun nggak ya. Mudah-mudahan masih berhasil naik. Kalau misalnya dia berhasil breakout lagi naik ke atas 3930 ya, boleh buy, atau yang belum punya boleh buy ya. Yang sudah punya average up, buy up ya istilahnya. Naik ke atas 4000 tambah lagi, naik ke atas 4140 tambah lagi ya. Mudah-mudahan dia lancar sampai target price berikutnya terdekatnya di 4400. Memang agak sedikit beda ya antara harian sama mingguan ya. Di sini masih ada peluang untuk breakout lagi. Jadi belinya bertahap aja. Jangan terlalu takut dan jangan terlalu agresif juga ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah ya. Ini sudah saya bahas lumayan banyak ya. Ini mulai dari Ali sudah 7 saham ya. Seharusnya nanti berhenti sampai Inco ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kurang lebih cukup. Jangan lupa cek playlistnya yang lainnya ya. Untuk saham-saham yang lainnya untuk minggu ini tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan 25 Februari 2022. Seperti biasanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe, bantu like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan ya. Kemudian kalau ada saran atau pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu ya. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.